Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya di Alfarid Stock. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang alasan kenapa teman-teman masih rugi dalam trading maupun investasi saham. Mungkin masih banyak pertanyaan di diri teman-teman semuanya, kenapa saya selalu rugi ya saat trading ataupun saat investasi saham, padahal sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun gitu. Nah, di sini saya akan jelasin beberapa faktor ataupun penyebab kenapa teman-teman masih rugi, padahal mungkin udah lama di saham gitu ya. Nah, alasan yang pertama adalah teman-teman kurang pengetahuan ataupun pendidikan. Maksudnya apa nih? Nah, mungkin teman-teman punya kepercayaan diri yang lebih, tapi tanpa diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang saham. Yang pertama adalah biasanya teman-teman mikir kalau oh saya bisa cuan di saham A, maka akan saya bisa cuan juga di saham B, kayak gitu. Padahal ilmu maupun pengetahuan teman-teman tentang saham yang teman-teman mau beli itu masih kurang gitu. Kemudian teman-teman juga masih kurang dalam strateginya. Strategi trading teman-teman tersebut masih kurang sehingga dapat menyebabkan kerugian. Nah, teman-teman, seiring dengan waktu, teman-teman harus meningkatkan pengetahuan tentang saham, baik itu pengetahuan secara technical analisis gitu ya atau fundamental analisis maupun tentang pasar gitu, analisa pasar, kemudian tentang berita, news gitu ya. Teman-teman harus meningkatkan pengetahuan tentang itu. Sehingga nanti teman-teman akan menyesuaikan nih dengan strategi untuk teman-teman trading maupun investasi saham. Gitu. Jadi teman-teman harus catat itu tuh pengetahuan dalam saham gitu. Nah, yang kedua, teman-teman adalah biasanya kurang riset dan analisis gitu. Nah, riset dan analisis ini sendiri teman-teman harus melakukannya melalui proses ya teman-teman. Jadi nggak bisa kayak, oh saya setelah analisis dan riset nih saya dapat ini gitu secara cepat, nggak bisa. Jadi teman-teman harus memerlukan waktu. Jadi ketika teman-teman terburu-buru kemudian kurang riset dan analisis akan menyebabkan keputusan yang teman-teman ambil itu tidak tepat gitu. Jadi analisis yang kurang mendalam tentang saham yang teman-teman beli gitu ya atau teman-teman jual gitu ya dapat mengarahkan pada keputusan yang tidak tepat gitu. Jadi teman-teman wajib meluangkan waktu untuk mempelajari misalkan dari keuangannya gitu ya, kinerja keuangannya, labanya, ruginya gitu, kemudian prospek bisnisnya, kemudian tren pasarnya, ataupun tentang berita ataupun story yang mempengaruhi saham yang teman-teman beli ataupun teman-teman jual. Dengan adanya riset ataupun analisis tersebut, teman-teman nanti akan bisa menentukan nih, oh ini mana saham yang bagus, mana juga saham yang kurang bagus gitu. Dari situ akhirnya teman-teman bisa tepat dalam membeli maupun menjual saham. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman biasanya kurang melatih emosi ataupun psikologi sehingga psikologi ataupun emosi tersebut mempengaruhi keputusan teman-teman dalam membeli ataupun menjual saham. Nah, emosi ini adalah seperti takut gitu ya, fear, kemudian serakah, greedy, ataupun putus asa gitu ya. Teman-teman mungkin udah pernah loss sebelumnya di saham ataupun rugi gitu ya. Akhirnya teman-teman putus asa, akhirnya hal-hal tersebut bisa mempengaruhi teman-teman dalam keputusan trading ataupun investasi. Nah, biasanya trading ataupun investasi yang didasarkan dengan emosi itu tidak menghasilkan hal yang rasional dan menyebabkan kerugian. Jadi makanya teman-teman ketika emosi gitu ya, ketika takut ataupun FOMO gitu ya, teman-teman menghasilkan trading yang kurang bagus. Jadi penting sekali untuk teman-teman tetap tenang dan mengikuti rencana trading ataupun trading plan yang udah teman-teman buat. Misalkan nih, teman-teman udah buat nih misalkan buy di area segini gitu ya 500, kemudian sell di area 560 sampai 600 misalkan gitu ya. Kemudian sahamnya itu harus cut loss di bawah 500 di bawah 500 misalkan gitu. Nah, ketika harganya di bawah 500 ya udah teman-teman harus cut loss. Tapi ketika udah naik gitu ya, teman-teman terus kayak takut, FOMO gitu ya. Nah, udah naik tapi belum beli. Nah, itu adalah hal-hal keserakahan yang mungkin mempengaruhi trading plan teman-teman semuanya. Gitu.
Nah, kemudian ini juga nih, tadi udah disinggung juga trading plan ya, ketika ada emosi gitu ya. Yang selanjutnya adalah teman-teman tidak memiliki trading plan atau rencana trading yang jelas. Nah, rencana trading ini harus teman-teman buat ketika teman-teman mau beli ataupun mau jual. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya trading plan nih, teman-teman akan bingung di mana area buy-nya, di mana area cut loss-nya, di mana area sell-nya gitu ya. Ketika teman-teman nggak punya tuh minimal tiga itu tuh gitu ya, teman-teman akan ugal-ugalan dalam trading maupun dalam investasi gitu. Jadi ketika teman-teman nggak memiliki rencana trading yang terperinci, maka teman-teman nggak memiliki aturan yang jelas tentang kapan masuknya, kapan keluarnya, kemudian manajemen resikonya, ataupun target keuntungan maupun kerugian teman-teman. Nah, rencana trading atau trading plan yang baik membantu menghindari teman-teman melakukan keputusan yang impulsif dan memastikan bahwa teman-teman akan berpegang pada strategi yang telah teman-teman buat sebelumnya. Dari situ teman-teman akhirnya bisa membeli atau menjual saham sesuai dengan target maupun trading plan yang sudah teman-teman buat. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurangnya manajemen resiko yang tepat. Ini juga nih, jadi setelah buat trading plan, teman-teman harus memastikan bahwa manajemen resiko itu udah benar. Gitu ya, misalkan kalau misalkan untungnya gitu ya, teman-teman misalkan buat area targetnya itu 5%, ternyata manajemen resikonya itu di bawah 5%, berarti kan itu lebih resikonya lebih gede gitu ya. Jadi teman-teman harus menentukan manajemen resikonya juga harus benar gitu. Nah, manajemen risiko yang buruk ini salah satunya adalah tidak menetapkan stop loss atau mempertaruhkan modal yang banyak dalam satu posisi atau kita menyebutnya dengan all in gitu. Nah, atau bahkan ada yang all in margin misalkan gitu ya. Itu dapat meningkatkan resiko kerugian yang besar. Itu adalah salah satu manajemen resiko yang sangat buruk. Jadi teman-teman harus menghindari itu gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman baru belajar gitu ya, baru belajar tentang saham, tentang trading, ternyata langsung pakai margin atau all in di satu saham, itu akan menyebabkan kerugian maupun resiko yang gede gitu terhadap modal teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah volatilitas pasar. Volatilitas pasar ini apa sih? Volatilitas pasar ini adalah naik dan turunnya pasar, market, atau kita menyebutnya biasanya dengan IHSG gitu ya. Nah, IHSG sendiri dipengaruhi banyak banget tentang misalkan ada rupiah gitu, kemudian tentang ekonomi Indonesia gitu ya, BI rate, kemudian juga Fed rate juga gitu ya, dan banyak sekali berita yang mendapat mempengaruhi volatilitas pasar. Nah, ketika volatilitas pasar ini nggak terduga gitu ya, bisa naik ataupun turun, teman-teman harus paham tentang volatilitas ini sehingga teman-teman nggak rugi gitu. Tapi kebanyakan dari yang kita itu masih belum paham, sehingga ketika ada volatilitas pasar yang sangat tinggi, teman-teman nggak punya strategi gitu ya, bingung gimana nih ternyata tiba-tiba turun gitu, ternyata volatilitasnya terlalu tinggi karena ada news A, B, C gitu ya. Nah, ketika nanti teman-teman udah paham ini, makanya teman-teman akan memiliki strategi yang tepat ketika ada volatilitas pasar yang mendadak seperti itu. Selanjutnya adalah kurangnya pengalaman. Nah, pengalaman ini sendiri bisa jadi adalah jam terbang teman-teman ya. Teman-teman misalkan baru masuk di saham 6 bulan atau 1 tahun, itu masih kurang gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dalam 1 tahun tersebut teman-teman masih belum fokus. Tapi ketika misalkan udah masuk tahun kedua, teman-teman udah mulai fokus, udah tahu namanya stop loss, udah tahu namanya trading plan gitu ya, udah tahu pengalaman resiko, dulu udah pernah loss, dulu udah pernah cuan gitu, terus belajar, oh kalau cuan itu caranya kayak gini, kalau loss tuh harusnya kayak gini gitu, kalau sahamnya turun harusnya gini, kalau sahamnya naik harusnya gini. Nah, teman-teman belajar dari situ, akhirnya itu menjadi guru yang terbaik untuk teman-teman gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman baru mulai nih atau baru di tahun pertama gitu ya, teman-teman harus belajar lebih gitu untuk mempelajari dinamika pasar, kemudian mempelajari keterampilan dalam trading gitu ya, membaca analisa gitu ya. Terus teman-teman juga harus tahu kabar, news gitu, story gitu ya. Dan tentunya dari pembelajaran itu adalah ketika teman-teman melakukan kesalahan
gitu ya. Karena kesalahan itu adalah bagian penting dari pembelajaran. Jadi teman-teman ketika misalkan salah nih, oh ternyata pas sahamnya turun lupa cut loss atau kayak di hold gitu ya. Nah itu bisa jadi nanti pembelajaran di masa depan teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi yang terakhir kesimpulannya adalah, jika teman-teman melakukan banyak sekali kesalahan gitu ya di tahun pertama, di tahun kedua misalnya gitu ya, teman-teman harus selalu belajar dari situ gitu. Karena, belajar dari situ gitu ya, teman-teman akan bisa mengevaluasi kesalahan teman-teman. Misalkan kesalahannya dulu tuh, oh ternyata sering, tidak cut loss ketika sahamnya turun. Oh, ternyata ketika sahamnya ini nggak dijual gitu, ketika udah capai target nggak dijual, misalkan gitu. Nah, dengan teman-teman mengevaluasi itu gitu, terus strateginya apakah dulu tuh, scalping atau swing atau investor gitu ya, itu dievaluasi terus gitu. Ketika teman-teman sudah evaluasi, itu akan menjadi lebih baik ke depannya, gitu. Teman-teman juga harus mempertimbangkan untuk, pendidikan, misalkan ikut kursus atau ikut, apa ya, webinar gitu ya, atau misalkan ada, dari, sekuritas gitu ya, mengadakan, webinar atau pelatihan, teman-teman bisa, menjadikan itu sebagai, pembelajaran gitu. Dengan itu teman-teman akan bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menganalisa gitu ya, terus mengambil keputusan, dan selanjutnya teman-teman juga nggak akan selalu rugi gitu ya. Bahkan ketika, evaluasi kemudian teman-teman lebih baik lagi, teman-teman akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu dari trading maupun dari investasi saham, gitu. Oke, itu aja teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau, belajar lebih gitu ya untuk saham gitu bisa kontak di, Telegram saya di, Alfarid 100 atau di, Instagram Alfarid Stock gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, boleh juga lihat di beberapa video tentang, mmm, saham bagi pemula maupun untuk yang sudah mulai, investasi saham di YouTube saya di Alfarid Stock ini gitu. Nah, ini aja teman-teman ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semangat belajarnya.